Oke, berikutnya tentang pertidaksamaan linear ya. Kita lihat bentuk-bentuknya juga. Yang pertama ada X lebih besar sama dengan A. Ada X lebih kecil sama dengan A. Ada Y lebih besar sama dengan A. Ada Y lebih kecil sama dengan A. Nah, terus ada Y ya lebih besar sama dengan MX ditambah dengan N. Ada lawannya Y lebih kecil sama dengan MX ditambah dengan N. Nah, kemudian yang bentuk implisitnya ada AX tambah dengan BY ya lebih besar sama dengan C. Nah, terus ada AX tambah dengan BY ya lebih kecil sama dengan C. Nah, di sini kita akan hubungkan dengan subbab sebelumnya tentang persamaan linear karena di sini masih nyambung. Jadi kita butuh grafik-grafik yang tadi udah kita gambarkan ya. Oke, ini dia garis-garis yang tadi. Ya, saya nggak pakai sumbu XY ya. Ya udah ngerti sendiri ya. Jadi kalau X sama dengan A itu pasti dia tegak ya sejajar sumbu Y. Y sama dengan A itu berarti dia datar horizontal ya sejajar sumbu X. Y sama MX plus N dan AX tambah BY sama dengan C. Saya maunya gini. Ya, jadi ini sembarang aja ya. Kan nanti tergantung dari nilai MN gitu. A, B, C-nya juga gitu. Nah, ceritanya ini sedang seperti ini si garisnya. Oke, nah jadi untuk X lebih besar sama dengan A, ternyata dia berupa daerah ya, yaitu di sebelah kanannya garis X sama dengan A. Jadi kita bisa pindahkan nih si ini, nah ke sini aja, gitu ya. Nah terus ada X lebih kecil sama dengan A, itu adalah satu daerah di sebelah kiri garis X sama dengan A, di sebelah kiri sini. Nah gitu, nah terus Y lebih besar sama dengan A, itu adalah satu daerah yang berada di atas garis Y sama dengan A. Nah, jadi kita pindahkan sini. Nah, terus Y lebih kecil sama dengan A, itu adalah daerah yang berada di bawah ya, di bawah garis Y sama dengan A. Berikutnya, Y lebih besar sama dengan MX tambah N. Nah, ini adalah satu daerah ya yang berada di atas ya, di atas garis Y sama dengan MX tambah N. Jadi kita pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ya ini jelas ini lawannya ya, daerah di bawahnya, di bawah garis Y sama dengan MX plus N. Nah, kemudian ya ini kalian udah tahu saya mau taruh di mana ya. Jadi untuk yang ini karena lebih besar sama dengan ya, itu ada di atas ini. Nah, gitu. Nah, terus yang lebih kecil sama dengannya. Nah, berarti ada di bawah sini. Nah, cuman saya mesti ingatkan ya ke kalian untuk yang bagian terakhir yang ini yang berupa garis implisit ya AX tambah BY sama dengan C itu ada syarat tertentu. Nah, ada syarat tertentu. Nah, jadi di sini syaratnya itu si B-nya nih yang bagian ini nih. Bagian ini kita bisa pakai ini kalau syarat ini dipenuhi. Jadi ini khusus untuk nah B-nya itu yang positif. Nah, B-nya itu lebih dari 0. Kalau B-nya negatif gimana? Nah, justru nanti kebalikannya. Jadi yang AX tambah BY lebih besar sama dengan C itu justru posisinya di bawah. Gitu ya. Jadi AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Nah, itu nanti jadi di atas. Itu khusus untuk yang B-nya negatif. Jadi kalau saya biasanya kalau B-nya itu belum positif ya. Nah, saya paksakan positif. Gimana? Bisa dengan cara mengalihkan dengan minus ya. Ruas kiri, ruas kanan. Tapi tandanya dibalik. Nah, gitu. Atau satu cara lagi yaitu yang mudah yaitu pindah-pindahin ruas. Nah, gitu kan. Pindah-pindah ruas. Dia otomatis kalau pindah ruas kan tandanya jadi berbalik ya. Jadi tandanya itu berubah plus jadi minus, minus jadi plus. Oke, jadi untuk yang keempat ini mesti hati-hati ada syarat B harus positif. Nah, kalau yang lainnya aman. Kan kalau gini kan
enak ya kalau ngelihatnya nih, kalau lebih besar sama dengan berarti dia daerah atas, lebih kecil sama dengan daerah bawah. Ini juga nih, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Khusus untuk yang garisnya itu vertikal, nah berarti lebih besar sama dengan itu ke kanan, gitu ya. Nah, lebih kecil sama dengan itu ke sebelah kiri. Nah, tadi saya bilang ya, bisa si tandanya itu nggak pakai sama dengan. Nah, kalau nggak pakai sama dengan gimana? Artinya ya, ini itu nih, yang pembatas ini nanti berupa garis putus-putus gitu. Jadi, kalau ini nggak ada sama dengannya, ya berarti si garis ini tuh bukan termasuk himpunan penyelesaian. Nah, biasanya kalau himpunan penyelesaian di pertidaksamaan linear itu pakai tanda arsir gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa itu berupa daerah gitu. Daerah himpunan penyelesaian, DHP ya. Biasanya disebutnya gitu. Jadi bisa juga misalkan untuk ini nih, X lebih besar sama dengan A, berarti kita arsir yang ini. Nah, berarti ini. Anggap lagi nih ya, dan jadi ini ke kanan nih gitu, jadi ini lanjut ke kanan, itu merupakan X lebih besar sama dengan A. Nah, yang sebelah kiri itu lawannya berarti. Nah, yang lainnya juga kalian bisa arsir-arsir ya. Oke, ngerti ya? Oke.